Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo semua, selamat datang di Indonesia Pageant Talk bersama dengan saya Jessi Silana Wongso Diharjo. Izinkan Jessi untuk melepas masker Jessi terlebih dahulu ya. Nah, mungkin sekarang di sini sudah ada para putra dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021. Mungkin supaya terlihat nih wajah-wajah tampannya, mungkin boleh dipersilahkan untuk melepas maskernya. Nah, disimpan ya. Oke, gimana para Sobat Eljon? Udah lihat ya, emang tampan-tampan banget. Nah, oleh karena itu langsung saja nih ya Jessi pengen tahu, pengen berkenalan juga. Nah, pasti Sobat Eljon juga nggak sabar kan? Oleh karena itu langsung saja kita akan perkenalan diri, yaitu dari juara pertama kita. Nah, mungkin nanti disebutin nama, provinsi, dan juga gelarnya ya. Oke, halo semua pemirsa Pageant Talk semuanya. Halo Kak Jessi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Galih Yoga Saputro, biasa dipanggil Galih. Saya dari Provinsi Banten dan saya adalah Putra Pariwisata Nusantara 2021. Oke, selanjutnya. Halo Kak Jessi, halo sahabat Eljon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Habibi. Saya adalah Putra Generasi Pesona Indonesia 2021. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, saya Rizky Abdullah Saidi, asal Aceh. Saat ini saya sebagai Putra Kopi Indonesia 2021. Oke. Halo semuanya, saya Fadlun Munir Paus, Putra Agrowisata Indonesia 2021 dari Provinsi Papua. Oke, wow. Halo Sobat Eljon, perkenalkan saya Muhammad Rikbi, Putra Anti Narkoba Indonesia, asalnya dari Kalimantan Barat. Nah, gimana para Sobat Eljon? Nah, pastinya ya Sobat Eljon ya, kita live langsung nih Indonesia Pageant Talk ini di HK Restoran Rasuna Said. Nah, oleh karena itu langsung saja nih ya Jessi makin penasaran, pengen tahu nih ya kesan pesan mereka nih saat pertama kali bertemu nih ya, karena kan selama ini karantinanya virtual, ketemunya juga virtual ya melalui Zoom dan lain-lain. Bahkan sampai grand final juga kemarin sempat virtual juga ya, dan akhirnya ini pertama kalinya mereka bertatap muka langsung. Penasaran kan, pengen tahu nih kesan mereka pertama kali ketemu. Nah, mungkin bisa langsung dari Gali dulu nih. Oke, jadi kesan pesannya ya Kak, memang pertama kalinya itu kita kenal melalui aplikasi juga WhatsApp, Instagram. Jadi kayak sebelumnya cuma bisa melihat melalui sosial media mereka aja nih. Udah gitu waktu itu kita saingan juga ya kan. Jadi kayak kita pasti ngelihat ini anak konsentrasinya di mana, terus juga lebih unggul di mana kayak gitu. Ternyata ketika sekarang sudah bertemu secara langsung, kita udah tidak lagi memikirkan mengenai itu semua gitu. Kita semua memikirkan mengenai kayak oke, sekarang kita akhirnya bisa ketemu dan berteman dengan asli di dunia nyata kayak gitu, dan rasanya seneng banget sih. Jadi kayak punya relasi dari banyak daerah juga kayak gitu. Oke, nah selanjutnya. Oke, kalau dari aku sendiri nih Kak, awalnya itu takut freak gitu loh, karena kan kita selama ini di sosial media virtual doang gitu, tapi ternyata temen-temen asik banget. Kita langsung membaur dan ya surprise banget bisa berjumpa secara langsung, ngumpul bareng-bareng ya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Asik, tetap ya protokol kesehatan tuh nomor 1 loh para Sobat Eljon. Nah, siapa lagi? Ayo, mungkin ada kesan apa nih? Mungkin iya nih, ternyata setelah semalam kamar sama ini ketahuan ternyata suka apa. Nah, coba. Jujur semalam itu kita asik banget, bahkan sampai begadang karena berbagi cerita. Ya mungkin ini first time juga untuk bertemu setelah virtual, jadi perasaannya sangat luar biasa bertemu teman-teman dari seluruh Indonesia, dan juga kita berbagi banyak sekali cerita ya, gitu Kak. Oke, nah mungkin kalau ada, pasti para Sobat Eljon juga penasaran ya, pengen tahu nih cerita apa yang membuat kalian tuh ketawa sampai terbahak-bahak gitu, maksudnya waktu malam-malam gitu. Mungkin ada suatu kelucuan kah, atau mungkin cerita-cerita waktu selama karantina kah, kepanikannya, apa ya, lagi kerja sampai harus tinggalin kerjaan apa gimana, mungkin bisa diceritain coba. Mungkin kita pertama ekspektasinya kepada teman-temannya kan beda-beda ya, karena berbagai provinsi juga kan. Nah, terutama nih dari saya lihat dari Papua nih. Kalau dilihat dari Papua ini, kalau dilihat di virtual itu ternyata agak kalem, kemudian agak-agak yang diem. Dan ternyata ketika ketemu aslinya, wah, asik bener Kak. Jadi ketawa-ketawa sampai 4:30 gitu. Wah, luar biasa, seru banget Kak. Jadi memang
Papua ini luar biasa kalau dilihat. Walaupun kecil ya, tapi suaranya yang paling besar tuh. Suaranya paling besar, Suaranya oke. paling besar. Siapa namanya tadi? Munir. Oh Munir, oke. Nah para Sobat Eljon jadi sudah tahu nih ya, kalau Munir ini ternyata tubuh boleh kecil tapi suaranya menggelegar ya ternyata ya. Oke, ya kalau menurut kamu gimana? Ya, kalau menurut saya sendiri sih memang awalnya mengira tuh punya pribadi masing-masing ya Kak, Ya, sikap betul. masing-masing, tapi ternyata pas kita udah membaur satu sama lain kayak asik anak muda biasanya kayak gitu loh, kayak sharing bareng, ketawa bareng, terus bercanda bareng sih kayak gitu. Waduh, gimana para Sobat Eljon? Emang ya kalau misalnya udah lama virtual gitu, terus habis itu tiap hari gitu ya, kayak mantau sosial media, ngeliatin kan pastikan ini gimana perkembangannya ya. Apalagi kan ini kan sebuah kompetisi. Nah pastinya sebuah kompetisi ini selama karantina juga banyak sekali kayak tugas-tugas ya. Nah mungkin kalian bisa menceritakan nih selama karantina virtual, mungkin tugas yang paling berat mungkin menurut kalian gitu. Kira-kira tugas apa sih? Kalau menurut saya sendiri sih tugas video ya Kak. Oh, karena bikin bikin video itu perlu effort juga, kayak nyiapin videografernya juga. Terus tugas lainnya kayak mempersiapkan diri kita sendiri sih menurut saya. Karena bagaimana cara kita menyiapkan materi yang akan kita hadapi, terus juga bagaimana cara kita menyiapkan diri kita ketika kita nanti terjun ke masyarakat sebagai edukator dan juga menjadi role model kan di masyarakat. Itu sih kalau menurut saya. Oke, nah mungkin yang lain nih challenge yang paling apa nih yang paling susah nih mungkin? Kalau dari saya sih mungkin sama video juga Kak, karena kita harus membutuhkan banyak sekali relasi untuk membuat itu seperti itu kan. Lalu yang lain juga ketika kita harus melakukan live Instagram bersama influencer, iya kan teman-teman ya, dengan followers yang harus lebih dari 40.000 seperti itu. Jadi kayak kita harus bisa gaspol nih ya kan, sampai kita harus mencari influencer yang memang memenuhi kriteria tersebut kayak gitu untuk bisa diajak live bareng sama kita ngebahas topik yang sudah ditentukan kayak gitu sih Kak. Jadi kayak kita effort nih menghubungi manajernya, menghubungi kontak personnya kayak gitu. Jadi kayak itu challenging sih, kayak susah tapi juga menyenangkan ya. Jadi kayak kita punya kesempatan lebih untuk bisa live bareng sama tokoh-tokoh yang terkenal dan juga berpengaruh kayak gitu Kak. Jadi kan tadi kan IG live video. Nah mungkin yang lainnya nih apa nih? Mungkin ada challenge-nya apa nih yang susah nih mungkin? Selain video ya, sebenarnya foto juga lumayan berat sih sebenarnya. Kan kalau foto bukannya bisa edit gitu ya? Karena kan kalau sekarang kalau kita lihat dari mungkin kalau HP yang luar biasa yang kayak iPhone, kemudian yang bagus ya kameranya itu udah lumayan sih Kak. Tapi kalau seandainya kita nggak punya HP yang lumayan kan, kita harus pakai DSLR. Betul. Dan itu butuh butuh foto studio butuh gitu foto ya. studio, relasi, dan itu sebenarnya lumayan juga sih selain dari video kan. Seperti itu sih. Mana kayak kamu nih? Oke, kalau menurut saya yang paling sulit adalah ketika challenge membuat Q&A di Instastory. Karena untuk mengajak followers untuk berdiskusi terkait topik yang kita buka di Instastory itu, saya rasa merupakan hal yang paling sulit karena tidak semua juga orang kan, kadang-kadang jujur saya juga skip story-nya orang. Tapi ketika saya mengikuti pemilihan putra-putri pariwisata Nusantara ini, teman-teman juga excited turut membantu saya untuk berdiskusi dan sharing bersama di Q&A Instastory Kak. Oke, nah terakhir gimana nih? Kan tadi IG live, video, foto, terus Q&A. Nah ini apa nih? Kalau dari saya pribadi itu mungkin di bagian social media campaign. Oh, Kan ini ada cukup lama waktu dari karantina itu, jadi setiap minggu kita harus memikirkan campaign-campaign yang harus kita tampilkan di sosial media. Nah memikirkan hal-hal tersebut kayak bagaimana orang tertarik untuk bisa percaya dan bisa mengikuti apa yang kita campaign kan kayak seperti itu kan. Dan syukurnya apa yang udah kita bikin rame-rame terus dari pribadi masing-masing, masyarakat dan masyarakat millennials dan zillennials terutama dapat netizen pesan-pesan yang ingin disampaikan iya bener banget. Jadi lebih kayak seneng aja gitu Kak ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin masyarakat bisa menerima itu. Jadi bagi saya sih social media campaign itu ribet banget nih pasti. Setiap minggu tuh udah diburu-buru sama ini kita saperan kita masing-masing nih, mana ini? Iya, deadline ya. Nah, emang ya bener banget ya. Jadi para Sobat Eljon yang memang usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil ya. Jadi mereka sudah berusaha keras ya, mereka sudah mengalami semua segala macam tantangan dan akhirnya mereka layak mendapatkan top 5 menjadi putra-putri pariwisata Nusantara 2021. Nah, tadi kan itu tantangan challenge yang paling susah, terberat gitu ya. Nah, sekarang kalian paling suka tuh challenge yang mana sekarang? Nah, yang paling gampang lah gitu maksudnya.
Yang kalau seru tuh vlog tourism sih kak. Vlog tourism. Iya oke. kalau saya pribadi tuh karena bener-bener kita pergi ke Tempat wisatanya. apalagi di masa pandemi kayak kita harus banget menyesuaikan itu betul. kan. Iya. Dan kita juga ikut promosi bagaimana berwisata aman dan nyaman di Indonesia. Nah kayak seneng banget kita bisa berbagi informasi kepada masyarakat ramai dan ternyata hasilnya juga masyarakat itu percaya kalau walaupun kita ada di Indonesia, walaupun kita lagi ada pandemi saat ini, why not untuk kenapa sih nggak berwisata kayak gitu? Nah itu seru banget sih kak kalau menurut saya pribadi. Oke, nah siapa nih challenge yang paling disukain nih? Oke, silakan. Kalau tadi Kak Rigby itu bilang yang social media campaign itu agak susah, kalau saya justru paling suka social media campaign nih Kak. Karena itu daily ya kan, daily. Jadi kita bisa putar otak nih untuk bisa pakai topik-topik apa yang bisa kita sampaikan. Jadi kayak ada banyak banget variabel yang bisa kita pakai gitu. Kayak misalnya kalau ngebahas budaya, kita bisa pakai video-video yang kita punya. Jadi kita bisa sekaligus menggiati budayanya juga. Terus bisa sekaligus memperkenalkan juga. Jadi kayak bisa itu either foto atau video, captionnya punya cerita kayak gitu. Jadi kayak saya kan basicnya writing, jadi kayak saya suka cerita lewat caption gitu. Jadi kayak kalau basicnya social media campaign, saya senang aja ngerangkai cerita di captionnya kayak gitu sih. Asik, asik. Emang sesuai ini ya hobi juga gitu ya, emang hobinya nulis. Oke. Nah mungkin siapa nih? Munir lah, silakan. Oke kak, kalau menurut saya sama seperti Bang Rigby di vlog tourism, karena itu punya cerita menarik kak, talent sendiri, edit sendiri, dan dibantu juga sama pasangan saya, partner saya Kakak Yoke, Putri Agrowisata. Dan itu ceritanya tuh sangat menarik kak. Kita syuting, seorang putri rela duduk di belakang motor balik belakang untuk mengambil gambar saya yang sedang membawa motor. Mungkin kalau kakak lihat vlog tourism saya ada membawa motor di jembatan, itu di shoot langsung sama Putri Agrowisata. Orang kan duduknya balik depan, si Yoke balik belakang, megang kamera terus syuting saya. Itu sih yang paling seru dan mungkin paling tergila ya. Betul. Wah, memang ya totalitas tanpa batas nih para sobat Eljon ya. Nah, coba aku pengen tahu nih, tadi kan video-video social media campaign. Nah, mungkin kalau dari kalian berdua gimana nih? Kalau dari aku sih Q&A, karena Q&A ini kan kita melihat tantangan kan. Melihat tantangan bagaimana teman-teman di luar sana mau bertanya sama kita, dan itu juga cara kita berkomunikasi sama orang lain. Dan itu cara yang paling aku sukai di Q&A itu. Jadi kita melihat bagaimana teman-teman kita responnya bagaimana, kemudian bagaimana keterkaitan mereka terhadap dunia pariwisata dan lain sebagainya. Ada budaya, kemudian sejarah dan lain sebagainya. Artinya kalau menurut saya pribadi di Q&A itu yang paling saya senangi. Wah, oke, coba terakhir nih, mungkin siapa tahu jangan-jangan dia sukanya challenge paling gampang foto kali mungkin ya. Nah, bisa aja gitu kan ya, para sobat Eljon kita nggak tahu. Iya, kalau tadi kan pertanyaannya paling disuka ya kak. Kalau menurut saya sih national costume photoshoot ya, karena itu berat. Lah, kok berat jadi paling suka nih? Iya, kan pasti karena, sobat Eljon juga bertanya-tanya nih, kenapa berat itu jadi paling suka nih? Jadi karena ada cerita tertentu kan di setiap baju, di setiap detail itu ada makna yang ingin disampaikan sama desainer tersebut kayak gitu. Jadi kita sambil mengenalkan budaya itu juga dan mengenalkan desainer Indonesia juga, bahwa desainer Indonesia tuh nggak kalah bagusnya sama desainer luar kayak dan gitu. Ada filosofinya juga ya di ada setiap filosofinya itu kan. Dan yang bikin kenangan tuh kan berat kan kak, kiri kanan itu berat pundak, jadi sampai 3 hari itu masih kerasa sakitnya. Oh gitu? Waduh, yang lain juga begitu? Wah, national costume saking beratnya gitu? Wah, luar biasa banget ya para sobat Eljon ya. Nah sekarang terakhir nih ya Jessie, sebelum menutup segmen pertama ini, Jessie pengen tanya nih ya, bagaimana caranya kalian membagi waktu kalian nih ya dengan pekerjaan, dengan kuliah juga. Kan karantina virtual ini juga nggak sebentar ya, dan memakan waktu juga nih. Oleh karena itu mungkin Jessie pengen tanya langsung nih dari juara kita nih, mungkin Galih, bagaimana caranya kamu membagi waktu kamu ke karantina, terus mempersiapkan challenge kamu, mempersiapkan diri juga, Q&A dan lain-lain, itu bagaimana tuh? Oke, Kak Ji, kalau dari saya Kak, kuncinya itu cuma 2. Yang pertama komitmen, yang kedua preparations. Jadi yang komitmen itu adalah bahwa kita punya komitmen dari awal untuk bisa konsekuen nantinya. Waduh, kan saya juga bekerja sebagai seorang digital marketer di sebuah kantor di Tangerang Selatan, Banten. Dan saya harus bisa konsekuen dari awal. Berarti kalau misalkan saya yang ikut ini, saya akan beraktivitas padat, saya harus bisa merelakan waktu saya untuk bisa bekerja lebih keras di hari yang lain kayak gitu. Jadi kayak harus bisa komitmen seperti itu. Jadi yang kedua adalah preparations. Jadi saya harus bisa prepare nih untuk hari Sabtu Minggu saya mau ngapain aja. Karena kan saya kerja Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu saya nggak boleh diem. Saya harus Sabtu sama Minggu gitu. Jadi kayak
itu preparasinya juga harus kuat sama komitmennya juga harus ada. Jadi menurut saya kalau kita sudah punya komitmen dan juga preparations, maka nanti hasilnya juga pasti akan insya Allah baik seperti itu. Asik, ya memang bener lagi ya, usaha tidak pernah mengkhianati hasil para Sobat Eljon. Nah oke, silakan dari kamu. Baik, nah kebetulan saya kan kuliahnya agak sibuk ya Kak, kedokteran umum. Jadi banyak yang kaget tuh awalnya kok bisa ikut-ikutan lomba pageant gitu kan. Tapi benar sekali saya setuju sama pendapatnya, itu komitmen. Terus juga menurut saya manajemen waktu itu sangat penting. Bagaimana kita menyesuaikan skala prioritas kita. Dan kalau udah kita punya komitmen, manajemen waktu yang bagus, pasti bakal berjalan dengan lancar kayak gitu. Oke, nah selanjutnya. Oke, kalau aku sih sebenarnya kuliah di jurusan teknik sipil, nggak kalah capeknya juga ya sama kedokteran. Jadi lumayan lah, dan aku juga selama ini juga kerja, jadi kuliah sambil kerja. Dan yang paling penting adalah konsisten dan komitmen tadi. Jadi bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau membagi waktu, manajemen waktu, dan yang terpenting kita konsisten. Jadi kita tidak boleh hari ini kita bilang A, besok kita bilang B. Artinya kita hari ini kita bilang pengen ikut ini, besok berhenti tengah jalan, itu tidak boleh. Dan kita harus benar-benar konsisten dalam apa hal yang harus kita lakukan gitu. Oke. Mantep ya jawaban-jawabannya ya para Sobat Eljon ya, luar biasa loh. Aduh Jessie dengernya tuh kayaknya Jessie selama ini kayak masih kurang bisa membagi waktu deh kayaknya nih ya, semua pada jago-jago semua. Nah langsung aja kita dengar dari Munir nih. Kalau saya sih Kak, kebetulan mungkin saya adalah orang yang paling beruntung dari abang-abang semua. Karena pas pemilihan P3N kemarin, alhamdulillah nggak ada hambatan terkait waktu dan kuliah, karena juga saya kuliahnya online tapi tidak setiap hari dan tidak bertabrakan. Jadi untuk membagi waktu pun saya nggak kesulitan. Jadi ibarat kata mungkin sudah rezekinya, jadi saya bisa menghandle itu dengan mudah. Jadi kayak ya P3N kuliah berjalan bersama tapi nggak pernah bertabrakan. Itu beruntung juga sih Kak. Berarti ada faktor luck ya di Munir ini ya mungkin. Oke, selanjutnya. Oke nih Kak, kalau dari saya pribadi ya, apa yang disebutin sama temen-temen itu memang udah dirasain sama saya. Tapi ada satu nih, yang pasti harus ada niat. Kalau kita udah punya niat, pasti kita bisa deh untuk mengatur waktu, untuk mengatur bagaimana cara kita memanajemen yang harus kita lakukan seperti itu. Dan apalagi saya waktu pemilihan kemarin dibantu sama teman-teman saya yang cukup suportif, ada tim yang alhamdulillah nggak keteteran kayak gitu. Dan saya yakin juga apa yang udah teman-teman saya usahakan dan apa yang saya niatkan itu berhasil, ya kita sama-sama senang dan bahagia. Asik. Terharu banget ya kalau denger yang kayak begini-begini ya. Kayaknya perjuangannya tuh panjang banget ya para Sobat Eljon ya. Nah oleh karena itu para Sobat Eljon pastinya masih penasaran ya, pengen tahu nih, pengen kenal lebih jauh lagi mengenai putra dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara Indonesia 2021. Nah kira-kira advokasi dan nanti mereka sukanya apa ya, karena nanti Jessie akan memberikan kuis juga nih. Nah oleh karena itu tetap tonton terus ya di Indonesia Pageant Talk bersama dengan saya Jessie Silana Wongsoediharjo dan putra dari Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2021 hanya live langsung dari HK Restoran Rasuna Said. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!